Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 3 sampai 7. Sekali peristiwa Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bahu dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus, sebuah pesta kasih. Kita tidak merayakan sekedar simbol, tetapi hati yang hidup, yang berdetak karena cinta. Hati Allah yang menjadi manusia dan mencintai kita sampai habis. Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya." Inilah gambaran sejati kasih Kristus. Bukan kasih abstrak, bukan kasih basa-basi, melainkan kasih yang menyakitkan, berkorban, dan menghidupkan. Dalam dunia ini kita jarang menemukan kasih seperti itu. Banyak kasih bersyarat, kasih selama menguntungkan, kasih selama nyaman. Tapi Yesus gembala yang baik meninggalkan 99 ekor untuk mencari yang satu yang hilang. Dia tidak berkata yang hilang biar saja hilang. Dia justru mengejar, menempuh lembah gelap, dan menggendong kita pulang di pundaknya. Hati Yesus adalah hati seorang gembala sejati, yang lebih mengutamakan keselamatan kita daripada kenamanannya sendiri. Saudara-saudari, apakah kita percaya bahwa kita begitu berharga di matanya sampai dia rela wafat untuk kita? Injil Yohanes berkata, sabda telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Yesus tidak memilih istana megah. Dia memilih kandang. Dia tidak tinggal di balik awan, melainkan datang dan berkemah di padang gurun hidup kita. Dia mau mengalami kesepian, penderitaan, dan kelaparan seperti kita. Hati kudus Yesus bukan hanya ilahi, tetapi juga manusiawi. Dia merasakan letih, kecewa, dan juga sukacita. Dia tahu apa artinya menangis. Karena itu saat kita datang kepadanya dalam doa, dengan luka, rasa bersalah, atau kehampaan, kita tidak sedang berbicara kepada Allah yang jauh, tetapi kepada seseorang yang mengerti dan peduli. Hari raya ini mengingatkan kita bahwa Allah kita dekat. Ia tidak menunggu kita sempurna untuk mengasihi kita, tapi mencintai kita agar kita menjadi sempurna dalam kasih-Nya. Apakah tanggapan kita terhadap kasih ini? Devosi kepada hati kudus Yesus adalah devosi kasih, bukan sekedar rangkaian doa, tetapi respon hati yang penuh syukur dan rindu untuk membalas cinta yang begitu besar. Yesus menunjukkan hatinya yang tertikam karena dosa-dosa manusia. Dan banyak orang hanya membalasnya dengan sikap dingin, acuh tak acuh, atau cinta yang setengah hati, bahkan dari mereka yang dipanggil untuk hidup total baginya. Hari ini, Yesus bertanya kepada kita seperti kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Jawaban terbaik kita bukan hanya ya Tuhan, tetapi dengan kehidupan yang mencerminkan kasih itu. Kasih kepada sesama, pelayanan tanpa pamrih, kesetiaan dalam hal kecil, dan kerinduan untuk membawa jiwa-jiwa yang tersesat kembali kepadanya. Saudara-saudari terkasih, hati kudus Yesus terbuka hari ini bagi kita semua. Ia rindu dicintai bukan dengan teori, tetapi dengan hati yang sungguh menyerahkan diri. Marilah kita datang kepada hati kudusnya dengan penuh keyakinan dan berdoa.
Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, buatlah hatiku seperti hatimu. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayatinya di dalam